Kita mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali pada kajian rutin kita, dan insya Allah masih kita bahas terkait tentang fiqhul munakahat, terkait fikih pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang ahkamun nazari fil khidbati, hukum seputar nazar dalam pernikahan. Nazar atau istilah kita melihat calon pasangan. Kemarin kita sampaikan bahwa ittafaqa jumhur ahlul ilmi ala anna man aradan nikaha imra'atan fayusra'u lahu ayyanzura ilaiha. Kemarin kita sampaikan bahwa sepakat, ya, menjadi kesepakatan di antara ahlul ilmi, menjadi ijma di kalangan para ulama bahwa siapa saja di antara kaum laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan, maka dianjurkan bagi si laki-laki itu untuk melihat calon pasangannya. Jadi ini bukan hanya baik, tetapi disyariatkan, dianjurkan. Kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka dianjurkan untuk melihat calon pasangannya. Dasarnya apa? Kembali kita baca. Pertama, ya, ayat Al-Qur'an Allah firmankan, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yahillu lakan nisa'u mim ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Ini, ya, dasar dari Al-Qur'an. Adapun dasar dari hadis, kemarin kita baca banyak riwayat yang menjelaskan tentang hukum, ya, tentang hukum nazar ini, sehingga kemarin, ya, kesimpulannya adalah bahwa hukum terkait tentang nazar ini di antara para ulama berkisar antara ibahah wal istihbab, berkisar antara boleh atau sunnah. Jadi hukum nazar, ya, hukum
bagi seorang laki-laki melihat calon istrinya sebelum melangsungkan perkawinan, ini hukumnya seputar antara mubah dan sunnah. Jadi seputar antara mubah dan sunnah. Tetapi pengarang kitab ini lebih cenderung kepada bahwa nazar sebelum melangsungkan pernikahan ya lebih dekat kepada sunnah. Apa alasannya? Alasannya karena pertama, tidak ada nas yang mewajibkannya. Tidak ada nas yang mengharuskan bahwa sebelum menikah itu harus melihat calon pasangan. Tidak ada dalil yang mewajibkannya. Di sisi lain adanya hikmah, adanya faedah ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, kemudian ia melihat terlebih dahulu calon pasangannya supaya ada ketertarikan hatinya sehingga pernikahannya, keluarga atau ya mahligai rumah tangga yang akan dibinanya menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu diantara hikmahnya. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa nazar ini hukumnya wajib. Dan tidak ada di antara para ulama yang menyatakan bahwa pernikahan, lamaran tanpa diawali nazar hukumnya tidak sah, tidak ada. Sehingga karena tidak ada dalil yang mewajibkannya, sementara dengan nazar ini ada maslahatnya, maka nazar ini menurut pengarang kitab ini lebih rajih hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, selanjutnya bab yang berikutnya adalah hududun nazari ilal makhtubati. Ya, batasan nazar, ya, batasan nazar ketika melamar seorang gadis. Batasan melihat calon mempelai. Nah, ini batasannya. La khilafa baina ahlal ilmi qailina bi masyru'iyatin nadhari ilal makhtubati fi jawazin nadhari ilal wajhi wal kaffaini. Beliau pengarang kitab ini mengatakan begini, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahlul ilmi, ya. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada pendapat di kalangan ahlul ilmi terkait perkataan mereka, ya, dengan terkait disyariatkannya nazar melihat calon pasangannya fi jawazin nadhari ilal wajhi wal kaffaini, yaitu kebolehan melihat wajah dan dua telapak tangan. Ini sepakat. Jadi beliau mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa ya seorang laki-laki boleh melihat calon istrinya, wanita yang akan dilamarnya, yaitu boleh melihat wajah dan dua telapak tangannya. Ya, jadi ya ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, laki-laki itu boleh melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini sepakat di kalangan para ulama. Tapi fulanah itu tidak mau kalau kemudian dilamar untuk melihat wajahnya, tidak boleh misalnya. Kalau kemudian si wanita itu tidak boleh, maka menjadi haknya dia. Dan si laki-laki punya pilihan apakah akan meneruskannya atau tidak. Jadi jangan kemudian bermain dalil, ya, Anda belum pernah baca kitab Sahih Sunnah ya, nah, tidak perlu. Anda belum pernah ikut kajian di Al-Manar ya, apalagi.
Jadi seandainya ada seorang laki-laki ingin melihat ya calon istri wanita yang akan dilamarnya, ini para ulama sepakat, tidak ada khilaf, boleh melihat wajah dan dua telapak tangannya, ya sepakat. Adapun apakah wanita itu mengizinkannya atau tidak, maka ini menjadi hak bagi sang wanita itu. Misalnya si wanita mengatakan, saya tidak akan membuka wajah dan saya tidak akan membuka telapak tangan, ya. Kalau kamu mau menerima saya apa adanya, nanti akan saya buka ketika sudah menikah. Wah, ini bikin penasaran. Kalau laki-lakinya mau, ya tidak apa-apa. Jika tidak mau, ya tidak apa-apa. Apakah kemudian melihat itu harus dengan izin si wanita itu? Nanti ada dalil. Apakah kemudian melihat itu harus terang-terangan di hadapannya atau sembunyi-sembunyi? Ya, sembunyi-sembunyi bukan berarti ngintip, bukan ya. Kalau ngintip tidak boleh ya. Atau sembunyi-sembunyi, ini kemudian ada keterangan nanti akan melandasi tentang itu. Jadi pada prinsipnya para ulama sepakat ya terkait bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan boleh untuk melihat wajah dan dua telapak tangannya. Tsumma ikhtalafu fil qadri alladhi yubahu an-nadhar ila fawqa dzalika ala arba'ati aqwal. Kemudian para ulama berbeda pendapat terkait bolehkah melihat selain itu. Nah, ini. Jadi para ulama sepakat kalau ada seorang laki-laki kemudian melihat calon istrinya, ya melihat wajah dan telapak tangan boleh. Adapun jika melihat lebih dari itu, pengen melihat yang lain misalnya, bolehkah? Para ulama ada 4 pendapat terkait masalah ini. Al-awwal yang pertama la yanzuru ilal wajhi wal kaffaini faqat. Pendapat yang pertama menegaskan bahwa seorang laki-laki ya ketika nazar, ketika akan melihat calon istrinya, maka yang boleh dilihat itu hanya wajah dan dua telapak tangannya saja. Ini pendapat pertama. Yang lain tidak boleh. Sidik misalnya tidak boleh. Ini pendapat pertama misalnya ya. Wabihi qalal jumhur. Ini yang mendapat pendapat mayoritas di kalangan para ulama. Al-Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah. Ini yang masyhur ya, yang masyhur pada mazhab Hanafi, kemudian Maliki dan Syafi'i. Dan juga ada beberapa pendapat ulama di kalangan mazhab Hambali. Tapi di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ini masyhur, pendapat mayoritas. Kalangan mazhab Hambali hanya ada beberapa yang mengatakan bahwa yang boleh dilihat ketika ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, yang boleh dilihat itu hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Qalu mereka mengatakan li'annal wajha majma'ul mahasin wa ma'udun nadhari. Alasannya apa? Karena wajah ini tempat berkumpulnya semua kebaikan. Standar itu biasanya wajah. Kuliti ireng rapopo asal wajahnya cantik, ada yang begitu ya. Standar itu yang dilihat adalah wajahnya. Wajah ini majma'ul mahasin, tempat berkumpulnya semua kebaikan, kecantikan, keelokan, kelembutan,
temperamental dan lain sebagainya, itu sering bisa dilihat dari wajahnya. Ya, aghlabnya, kebanyakan itu bisa tercermin dari wajahnya. Oh, jekedut. Nah, beras jekedut. Jekedut itu apa namanya? Japrut. Wah, japrut ini wong angel ini. Oh, ternyata murah senyum. Oh, gampang. Omongane sithik, wah nyelekit berarti ini misalnya. Ini dari wajahnya. Dan wajah ini menjadi sasaran pandangan manusia secara umum. Maka kalau kita berbicara ya sesama jenis, ketika berbicara ini diantara etikanya adalah kita wajah bertemu wajah, jangan ngungkur ke. Ada orang berbicara dengan kita ngomongnya tapi apa namanya melengos, nah itu tidak baik. Mesti wajah bertemu dengan wajah. Walidalalati alal jamal, dan wajah ini menunjukkan kecantikan seseorang. Ini wajah. Jadi wajah ini kenapa yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan? Wajah ini tempat berkumpulnya semua kebaikan, menjadi sasaran pandangan dan menunjukkan keelokan seseorang. Wadalalatul kaffaini, adapun ya dua telapak tangan ini bisa dilihat ala khasabil badan, untuk melihat kesuburan badan. Nah ini. Jadi saya sendiri tidak tahu ya, tapi barangkali ada ilmunya. Jadi ketika melihat telapak tangan itu bisa melihat kesuburan seseorang. Wah, kalau ini anaknya banyak, kalau ini sulit punya anak, kalau ini nempel dadi misalnya kan. Ini dengan telapak tangan itu bisa terbaca kesuburan seseorang. Ya, saya kalau orang zaman dulu kan yang sering dilihat itu kan telapak tangan. Garis-garis ini bisa menunjukkan anatomi seseorang, ya, kondisi tubuh seseorang, dan itu ada ilmunya. Kita tidak menolak sesuatu yang memang kita tidak tahu, ya. Jadi dengan melihat telapak tangan itu bisa terlihat kesuburan seseorang. Ya. Kalau dulu orang kan sering melihat telapak tangan, oh arek sugih misalnya kan. Oh arek apa namanya? Miskin ya. Kemudian dilihat bolong-bolong kok ndak misalnya. Bukan itu. Tetapi guratan-guratan ini pada garis-garis pada kulit ini bisa menunjukkan kesuburan seseorang. Wali annahuma yadhharani ya adatun fala yubahu lahun nadhara ila ma la yudharu adatan. Karena wajah dan telapak tangan ini sesuatu yang umumnya bisa dilihat, umumnya nampak. Oleh karenanya seorang laki-laki ketika ya melamar seseorang lalu dia melakukan nazar melihat calon istrinya, maka yang boleh dilihat adalah sesuatu yang memang biasa terlihat. Adapun sesuatu yang memang tidak boleh terlihat atau jarang terlihat, maka tidak boleh untuk kemudian melihatnya. Secara umum wajah dan telapak tangan itu sesuatu yang bisa dilihat. Karena itu umumnya bisa dilihat, maka seorang laki-laki ketika nazar boleh melihat dua itu. Karena selain itu ya, selain wajah dan telapak tangan itu umumnya ditutupi atau tertutup, maka karena umumnya tertutup, maka seorang laki-laki ketika melamar perempuan tidak boleh untuk melihat selain wajah dan dua telapak tangan itu.
Ini pendapat yang pertama dan ini pendapatnya jumhur ulama. Batasan yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, yang boleh dilihat itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Selain dari itu, menurut jumhur ulama hukumnya tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang kedua, yubahu nadhara ila ma yuzharu minha ghaliban. Yang kedua, boleh untuk melihat, ya, diperbolehkan untuk melihat apa yang bisa terlihat selain dari wajah dan kedua telapak tangan. Boleh melihat sesuatu yang lain, ya, bahasanya begitu. Jadi pendapat yang kedua ini, ketika ada seorang laki-laki ingin, ya, menikahi seorang perempuan, dia boleh melihat perempuan itu, ya, boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. Karukbati, seperti lehernya. Ini pendapat kedua, ya, melihat lehernya. Wal yadaini, lalu melihat dua lengan tangannya. Nah, ini kayak pendapat kedua ini punjul ini, ya. Kalau pertama hanya wajah dan telapak tangan. Yang kedua boleh ngelihat lehernya, ya, panjang atau pendek. Kan ada suku mana itu yang kalau lehernya panjang itu lebih cantik, sehingga sering dipakai apa itu namanya, suku, ada suku yang dipakai kalung yang terbuat dari apa itu, sehingga kalungnya semakin banyak nanti lehernya menjadi panjang. Yang paling cantik itu yang lehernya paling panjang. Ya, bapak-bapak bisa bayangkan kalau punya istri lehernya panjang sekali. Ya, jadi yang kedua ini pendapatnya boleh, yang dilihat itu boleh tidak hanya wajah dan telapak tangan, tapi boleh yang lain seperti lehernya, kemudian dua lengan tangannya, wal qadamaini, dua kakinya. Wa huwa sahih fi madzhabil Hanabilah, dan ini menjadi pendapat mayoritas di kalangan mazhab Hambali. Kalau Maliki, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Mazhab Hambali membolehkan tidak hanya wajah dan telapak tangan, tapi lehernya, kemudian tangannya, kemudian, ya, kedua telapak kakinya. Dan ini menjadi mazhab mereka. Wa wajhu, ya, dalilnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima udzina fin nadhar ilaiha min ghairi ilmiha ulima anna udzina fin nadhar ila jami'i ma yuzharu min adatan. Alasan, ya, alasan yang kedua ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya dengan tanpa sepengetahuannya. Saya ulangi supaya tidak salah memahami. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi seorang laki-laki ketika melamar seorang perempuan boleh melihat dengan tanpa seizinnya, berarti bisa difahami seorang laki-laki boleh melihat anggota badan yang diinginkannya, yang mendorongnya untuk menikahinya. Niatnya karena memang dia ingin menikahinya, bukan oleh nazar ping 50 gonta-ganti. Wah, ini persoalan ini. Lihat sana tidak cocok, ya. Lihat satu lagi tidak cocok lagi, ya. Sana lagi tidak cocok lagi, ya. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan, kan ada seseorang itu yang mau menikahi seorang gadis, tapi ibunya tidak pernah
tidak pernah cocok. Jadi ibunya itu cukup rewel, ya, cukup rewel. Yang jadi calon istrinya itu harus seperti ibunya. Laki-laki itu sudah menyampaikan, Bu, itu ya ibunya mengatakan enggak bisa, enggak cocok, saya enggak cocok cara jalannya, ganti lagi. Ya, akhirnya dapat satu lagi, ibunya, wah enggak cocok, saya enggak cocok dengan cara bicaranya, ganti lagi, enggak cocok lagi cara berbusananya. Sampai itu terjadi ya di satu tempat daerah selatan sana, ya, tidak saya sebutkan di mananya. Sampai lebih dari 6 gadis disampaikan pada ibunya. Ketika kemudian sudah sekian yang disampaikan, sampai pada nomor sekian, baru ibunya mengatakan, wah ini saya cocok ini. Jalannya kayak saya, ngomongannya kayak saya, ya, cara berbusananya juga kayak saya. Ketika ibunya sudah cocok, maka si perjagaan mengatakan pada bapaknya, Pak, alhamdulillah saya sudah dapat yang ibu saya cocok karena persis sama ibu saya. Kata suami mengatakan, jangan nak, saya sudah 30 tahun susah dengan ibu kamu, gitu. Jangan kamu tiru yang persis dengan dia, gitu. Jadi itu pernah betul-betul terjadi. Ya, ini intermezzo tapi pernah terjadi seperti itu. Ya. Jadi dalil yang kedua ini adalah ketika Rasulullah SAW mengizinkan seorang laki-laki melihat perempuan yang akan dinikahinya tanpa sepengetahuan wanita itu, berarti bisa difahami boleh untuk melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. Wali annaha imra'atun ubihan nadhara ilaiha bi amri syari', karena memang ya dalam hukum syar'i laki-laki itu, seorang laki-laki memang dianjurkan untuk melihat calon wanita atau wanita yang akan dinikahinya. Oleh karena memang dianjurkan untuk melihatnya, maka diperbolehkan melihat anggota badan selain wajah dan telapak tangan itu, ya, sebagaimana seorang laki-laki melihat kepada saudara mahramnya, melihat lehernya, melihat tangannya dan lain sebagainya. Waqad ruya an Abi Ja'far al-Baqir qala, diriwayatkan dari Abu Ja'far al-Baqir, dia mengatakan khotoba Umaru ila Ali ibnatahu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminang wanita atau putri dari Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini meminang putrinya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Umar bin Khattab sedang menjabat menjadi khalifah. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna saghirah, anakku itu masih kecil. Ya, faqila li Umar, Ali mengatakan kepada Umar bahwa putrinya itu masih kecil, innama yuridu bidzalika manuha. Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu, maksudnya adalah supaya Umar tidak meminangnya, karena memang putrinya masih belia. Saghirah ini secara bahasa, kalau bahasa Indonesia itu artinya masih kecil, tapi barangkali maksudnya adalah masih belia, masih gadis, masih sangat muda. Jadi Ali mengatakan pada Umar dia masih kecil. Maksud Ali mengatakan seperti itu supaya apa? Ya, supaya Umar tidak meminangnya. Cara halus untuk menolaknya. Qala, dikatakan fakallamahu, tetapi selang beberapa lama Umar bin Khattab pun mengajak Ali untuk berbicara beberapa hal. Karena sudah diajak bicara beberapa hal, ya, faqala Ali, tidak tahu yang dikatakan apa. Jadi ketika Umar meminang putranya Ali mengatakan, ya, putrinya masih kecil. Itu bahasa halus
supaya tidak meneruskannya. Tetapi kemudian Umar mengajak bicara dengan Ali bin Abi Thalib ini, ya, dengan pembicaraan yang tidak diketahui oleh perawi ini. Setelah Umar bin Khattab berbicara sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib, faqala Ali, maka Ali pun mengatakan, ab'atsu biha ilaika fa in radhita fa ya imra'ataka. Akhirnya Ali mengatakan, baik, nanti saya akan mengutus seseorang supaya putriku bisa didatangkan ke sini. Kalau memang engkau ridho, engkau menginginkannya, ya, kamu bisa memperistrinya. Qala fa ba'atsa biha ilai. Akhirnya betul, putrinya Ali ini didatangkan ke situ. Di situ ada Ali bin Abi Thalib dan ada Umar bin Khattab. Fadzahaba Umar fakashafa an saqaiha. Ketika putranya Ali itu dihadirkan, Umar pun mendekatinya, lalu Umar menyingkap menyingkap kainnya dan melihat kedua saqaiha. Saqaiha itu apa ya? Kalau bahasa kitanya gandik, ya, antara lutut dan dua mata kaki, apa namanya itu? Betis, ya. Kalau depan itu kan garis. Kalau orang zaman dulu bal-balan itu mesti adu garis, itu zaman dahulu, atos-atosan. Nah, kalau depan garis, belakang itu betis. Maka ketika putrinya Ali itu didatangkan, Umar pun menyingkap pakaiannya, melihat kedua betisnya. Ketika Umar melakukan seperti itu, faqalat, Ali pun mengatakan, arsil, Umar, turunkan. Bapaknya tidak ridho, ya, turunkan. Dan ketika itu Ali mengatakan, falaula annaka amirul mu'minin, seandainya Anda itu bukan amirul mu'minin, lasaqaqtu anaqaka, maka akan aku penggal leher kamu. Ini ya memang orang Arab itu kan biasa, bahasa seperti itu kan biasa, ya. Saufarik ra'saka, kan begitu, akan saya pisahkan kepala dari badan, itu bahasa biasa. Maka ketika Umar menyingkap kain, melihat kedua betisnya, Ali mengatakan, turunkan. Kalau saja, ya, akhirnya kemudian diturunkan. Dan Ali mengatakan, kalau saja engkau bukan Amirul Mukminin, maka akan aku penggal leher engkau, ya. Wa fi sanati ingqata, tapi sanad ini mungqati. Tetapi oleh pengarang kitab ini dijadikan dalil, ya, bagi sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki melakukan nazar, melihat calon istri wanita akan dinikahinya, boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. Di antara dalilnya adalah ini, dan ini dilakukan oleh Amirul Mukminin, dilakukan oleh sahabat Nabi sahabat Nabi yang mereka ini adalah manusia-manusia terbaik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kita jeda azan dulu supaya bareng dengan yang masjid sebelah sana. Monggo, ada yang mengumandangkan azan, kami persilahkan. Baik sekalian, kita teruskan. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama hanya wajah dan dua telapak tangan. Ini mazhabnya jumhur. Yang kedua, pendapat yang kedua ini, ya, mazhabnya Hambali, boleh melihat selain wajah dan telapak tangan pada yang biasa terlihat sesama mahram. Jadi lehernya, tangannya bisa untuk dilihat. Ini pendapat yang kedua. Termasuk pendapat yang kedua ini termasuk rambutnya, ya, karena mahram, ya, sesama mahram, kakak beradik ini bisa melihat rambutnya, termasuk itu pendapat yang kedua.
Yang ketiga, yajuzun nadhara ila ma yuridu minha illal aurah wa hadza mazhabul Auza'i. Yang ketiga, boleh melihat wanita yang akan dinikahinya ma yuridu minha, seluruh anggota badan yang memang diinginkannya, illal aurah, kecuali auratnya. Wah, ini lebih ekstrim lagi ini ya. Pendapat kedua tadi sudah lumayan sudah lumayan melebar. Pendapat yang ketiga ini boleh melihat apapun yang diinginkannya kecuali auratnya. Ini mazhabnya Imam Auza'i ya, dan ini memang yang mengatakan ulama, dan mereka mengatakan itu sudah melalui pemikiran, tidak hanya asal berpendapat ya. Sehingga ketika kita melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu, kita tidak serta-merta kemudian mementahkannya dengan argumen kita yang barangkali bukan kapasitas kita untuk menolak pendapat para ahli ijtihad. Arabi yang keempat, yajuzun nadhara ila jami'il badani. Nah, ini yang terakhir. Pendapat yang keempat ya, menyatakan bahwa seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang perempuan boleh untuk melihat seluruh badannya tanpa kecuali. Ini medeni kalau ini ya. Dan saya yakin kalau di antara kita ya, bapak-bapak punya putra putri, ada orang yang melamar kok kemudian mengatakan begitu, wah ini sudah cepat-cepat dipersilakan pulang ke rumah ya, pulang ke rumah. Wa huwa mazhab Dawud ya, wa Ibnu Hazm, ini pendapatnya ya, pendapatnya Dawud. Ibnu Hazm itu terkenal dengan mazhab zahiri, tekstual, kaum tekstual. Karena mengatakan lafalnya adalah kalau kamu ingin menikahi seorang wanita maka lihatlah. Ya sudah, lihatlah ya, lihatlah. Karena tidak ada apa? Tidak ada pengecualian. Ini mazhab zahiri. Maka kalau kita membaca kitab dari kalangan al-zahiri ini perlu hati-hati. Karena kalau kita terbatas literasinya, kita akan terjebak pada pemahaman yang membahayakan. Contoh begini, dalam salah sebuah hadis dikatakan kita tidak boleh kencing di air yang tergenang seperti belumbang. Kalau zaman dulu kan barangkali masjid itu kan tempat wudhunya ceguran kalau dulu. Nah, barangkali ada yang jegur itu sambil kencing barang ya, kayak di kolam renang. Kolam renang itu biasa ya, karena ya tidak ada yang tahu. Kalau dalam salah satu hadis yang sahih Nabi mengatakan la yabulanna ahadukum fi ma'i raqid. Jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tenang, air yang tergenang. Itu kalau dalam mazhab zahiri begini, yang tidak boleh itu kencing di tempat situ. Kalau kita kencing di sebuah tempat tempurung atau kaleng, lalu air kencingnya di gua tempat itu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan mengincinginya. Nah, ini. Maka ya tekstualis itu kadang-kadang bikin kita pusing juga memahaminya. Yang tidak boleh kan ngencingi, tapi kalau kita kencing di sebelahnya, airnya kemudian ngalir ke situ, tidak masalah, kita kan tidak ngencingi di situ. Dalilnya adalah tidak boleh kencing di air yang tergenang. Saya kan di sini, nah, itu milih salah dewe maidirono. Ya, makanya kalau pendapat yang keempat ini, mazhabnya Ibnu Hazm, ya, wariwaya asalisa an Ahmad. Bahkan ada riwayat yang ketiga ya, dalam mazhab Hambali, ini dikatakan bahwa seorang laki-laki boleh
untuk melihat seluruh anggota badan pada wanita yang akan dinikahinya. Li dhahiri qauli sallallahu alaihi wasallam, karena zahir sabda Nabi, ungzur ilaiha, lihatlah dia. Nabi tidak mengatakan apanya, dia itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini pendapat yang keempat. Qultu, pengarang kitab ini mengatakan warrajih, pendapat yang rajih, yang lebih kuat, alladzi tatma'innu ilaihan nafs, yaitu pendapat yang menenangkan hati, menenangkan jiwa, itu adalah anna rajula idza dhahaba li khidbatil mar'ata fa innaha tubdalahul wajha wal kaffaini. Ini perlu dicermati. Pendapat yang rajih menurut pengarang kitab ini, beliau mengatakan bahwa ketika ada seorang laki-laki meminang seorang perempuan, fa innaha, ini muannas, maka wanita yang dilamarnya itu, wanita yang dipinang itu hendaklah tubdalahul wajha wal kaffaini, hendaklah wanita yang akan dilamar itu memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya. Ojo kabeh ya, tetapi yang diperlihatkan adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Wanita yang dilamar ini mempersilahkan dirinya untuk dilihat wajahnya dan telapak tangannya. Ya tidak harus kemudian niki lho, ya ndak ya. Artinya wajah dan telapak tangan itu kalau misalnya keseharian itu ditutup, maka ketika ada seorang laki-laki yang memang ingin menikahinya niat ibadah, hendaklah wanita itu memperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Kama qala jumhur, sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama. Amma idza ihtaba'a laha falahu ayyanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha. Adapun ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, ketika ia melihatnya ikhtiba'ah, dengan cara sembunyi-sembunyi, kalau tadi itu kan datang melamar langsung ingin melihat, ingin ketemu orangnya, maka yang dilamar itu membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya seperlunya, kemudian pergi lagi masuk ke dalam misalnya. Adapun ketika seorang laki-laki itu ingin melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, bahasa Jawanya apa? Bukan ngintip, ngelimpe begitu ya, ngelimpe. Adapun ketika seorang laki-laki itu dia melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, ngelimpe, falahu ayyanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha, maka laki-laki itu boleh melihat wanita itu pada badannya yang mendorongnya bagi laki-laki itu untuk menikahinya, melihat apa yang ingin dilihatnya. Arek ngerti mlakune misalnya, arek ngerti carane nyangking belanjan, karena laki-laki itu akan melihat nek cangkingane kok akeh berarti arek boros misalnya ya, maka kan macam-macam orang melihat itu. Kalau dia ingin melihat bukan hanya wajah dan telapak tangannya, maka dia boleh ngelimpe, bahasanya niatnya adalah melihat itu mendorongnya untuk menikahinya, bukan melihat yang tanpa alasan. Istilah anak sekarang apa namanya, cuci mata, cuci gudang ya, cuci mata, bukan cuci mata, tetapi memang ingin melihatnya ya
dalam kondisi yang tobi'i itu tidak dibuat-buat. Karena barangkali kalau misalnya akan dilihat mungkin wah ndadak sing maune idepe marep rono karena mau akan dilihat kemudian apa namanya? Nah, cari yang marep munggah itu. Karena memang mau dilihat kan bisa saja ya, yang bintik-bintik kemudian tertutupi karena memang mau dilihat. Makanya ketika seseorang ingin melihat seorang wanita yang memang betul-betul dia ingin menikahinya, boleh dia ngelimpi untuk melihatnya. Ya, ini disebut begitu. Falaisa lahu ayyutalibaha bi ibda'i ma fawqal wajhi wal kafaini. Sehingga ketika seorang laki-laki ya dia melamar seorang perempuan di hadapan seorang perempuan itu, si laki-laki ini tidak boleh untuk melihat selain dari wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi alurnya begini, ketika seorang laki-laki ya ingin meminang seorang perempuan datang ke rumahnya dan memang betul-betul ingin menikahinya, maka si wanita itu hendaknya dia membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya seperlunya, selesai. Dan laki-laki ini tidak boleh meminta lebih dari itu. Mbok kula tak ndelok nganu rambuté, oh ndak boleh, ngenyang. Ayo, ndak akan mata awani piro, ndak ya. Tadi mbok rambutnya sithik mawon, ndak boleh. Si wanita itu memperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Kenapa wajah? Tadi wajah itu menjadi sasaran pandang dan biasa menjadi ukuran seseorang. Telapak tangan menunjukkan kesuburan, maka itu dinampakkan. Dan laki-laki itu tidak boleh meminta lebih dari itu. Ketika laki-laki itu ingin melihat lebih dari wajah dan telapak tangannya, lakinnalahu ayyastafsira amma fawqa dzalik. Ketika si laki-laki itu ingin melihat lebih dari itu, lebih dari wajah dan telapak tangannya, maka dia boleh mencari keterangan wa antan qallahu lahu ummu au ukhtahu, dengan cara dia bisa menanyakan kepada ibunya ya, kepada ibu si laki-laki itu, maksudnya ini ummahu bukan ummuha. Maka laki-laki itu boleh menanyakan kepada ibunya, Bu, mbok kapan-kapan nek dong ting putih bareng karo nika, mak kula diceritani kula pengen karo nika, misalnya. Mencari keterangan melalui ibunya. Au ukhtahu, ini yang biasanya yang kedua ini, atau melalui saudara perempuannya. Banyak adik, Dik, sesuk sampeyan ngereng kono ya. Nek cak irinti ngono njur aku pengen ngerti kiye jane piye nyatane, misalnya. Hendaknya seperti itu, tidak kemudian yang melamar itu ya di depan perempuan itu mengatakan saya ingin melihat kamu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi dia hanya bisa mencari keterangan melalui ibunya, melalui saudaranya, atau ayyakhtabi'a huwa liru'yatihi, atau dengan cara dia bersembunyi-sembunyi ingin melihatnya. Ya, bahasa kita tadi ngelimpe, bukan ngintip ya. Nek ngelimpe sama ngintip itu beda atau sama? Beda ya. Kalau ngintip itu kesannya memang negatif dan tidak boleh kalau ngintip itu. Tetapi sekedar melihat ini kemudian diperbolehkan. Wa hadza qaulu indi huwa alladhi yukharriju alai qaulu man ajaza nadhara ila ma fawqal wajhi wal kafaini wallahu a'lam. Itulah yang menjadi pendapatku menurut yang dirajihkan pengarang kitab ini.
Itulah yang menjadi pendapatku untuk menengarai antara pendapat yang mengatakan yang boleh dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangannya, dan pendapat yang mengatakan boleh melihat pada selain wajah dan kedua telapak tangannya. Beliau mengatakan dengan sangat bagus kalau dia langsung mendatangi wanita yang akan dilamarnya, maka wanita itu hendaklah memperlihatkan wajahnya dan telapak tangannya. Laki-laki yang melamar itu tidak boleh meminta lebih dari itu. Kalau ingin melihat lebih dari itu, caranya adalah dua. Pertama, melalui spionase, mata-mata. Ya, mata-mata kan bisa ibunya, bisa saudarinya, atau yang kedua dengan cara ngelimpe. Ya, misalnya, wah kayak biasanya jam semesok blonjo, wis tak umpetang nang buriwit gedang, misalnya kan, melihat kondisi aslinya. Ini melihat karena terdorong ingin menikahinya, bukan melihat yang tanpa alasan. Karena kalau hanya melihat tanpa alasan, itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, karena memang ya dalilnya adalah kita diperintahkan untuk menahan pandangan kita, menundukkan pandangan kita, bukan menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala bisa nabrak cagak listrik, ya, menundukkan pandangan. Kemudian yang berikutnya, masih ada waktu sedikit. Hal yustaratu isti'dzanil mahtubati wa ilmuha bin nadhar ilaiha, apakah disyaratkan meminta izin, ya, apakah disyaratkan melihat wanita yang akan dilamar itu dengan meminta izin kepadanya dan atas sepengetahuannya. Apakah melihat itu harus dengan izinnya atau sepengetahuannya? Disebutkan di sini, zahabat jumhur ulama ila annahu la yustaratu ilmul makhtubati au idniha au idni waliha yang durul khatibi ilaiha iktifaan bi idni syari. Para ulama atau jumhur ulama ini berpendapat bahwa tidak disyaratkan ketika seorang laki-laki melihat calon istri atau wanita yang akan dinikahinya, melihatnya itu tidak harus atau tidak disyaratkan atas izinnya atau tidak disyaratkan atas izin walinya, tetapi iktifaan biidzni syari', tetapi cukup dengan syariat yang menjelaskan tentang kebolehan akan hal itu. Karena tadi ketika seseorang ngelimpekan tidak diketahui. Wal itlaqul akhbar, ya, dan kemutlakan hadis, ya, kama fi hadis Jabir al mutaqaddam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sebagaimana hadis dari Jabir yang awal kita baca, bahwa Nabi mengatakan, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ayyanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Ketika ada seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika kalian mampu untuk melihatnya, maka jika kalian mampu untuk melihatnya, yang mendorong kalian untuk menikahinya, kalau itu memang bisa kamu lakukan, falyaf'al, maka lakukanlah. Jabir bin Abdillah, ya, yang menjelaskan sabda Nabi ini, beliau mengatakan, fa khatabtu jariyatan. Ketika itu aku pun, ya, meminang seorang jariyah, seorang wanita. Fakuntu atahabba laha, dan ketika itu aku melihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang cerita Jabir. Jadi ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka Jabir pun
ketika akan menikahi seorang wanita, ketika dia ingin melamarnya, maka dia melihat wanita itu dengan sembunyi-sembunyi. Hatta ra'aitu mada'an ila nikahiha watazawwujuha fatazawwajtuha, yang mendorongku maka aku melihatnya, sehingga dengan melihatnya mendorongku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, akhirnya aku pun menikahinya. Jadi ketika itu Jabir sebelum menikahi perempuan tadi, beliau melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, memastikan bahwa dia betul-betul ingin menikahi wanita itu. Dan kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku pun bersembunyi, sembunyi-sembunyi melihat wanita itu, lalu aku pun menikahinya. Waqad warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ayyangdhur ilaiha idza kana innama yangduru ilaiha li khidbatiha wa in kanat la ta'lam. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah mengatakan, ketika ada di antara kalian ingin meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihat wanita yang akan dinikahi itu, dan melihatnya karena dasarnya adalah memang ingin meminangnya, meskipun wanita yang ingin kamu pinang, kamu lihat itu dia tidak tahu. Wa hadza in thabata nassun fil mas'alah. Ini juga menjelaskan tentang masalah ini, bahwa ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka hendaklah dia melihatnya, meskipun ketika melihatnya tanpa seizin dari wanita yang ingin dinikahinya. Bal qala ba'dul fuqaha, bahkan sebagian fuqaha mengatakan, inna adama i'lamiha bin nadhari aula, sesungguhnya dengan tanpa memberitahukan kepada wanita itu bahwa ia akan melihatnya, ini lebih baik. Jadi tidak memberitahukan bahwa dia ingin melihatnya, dia ingin nazar, ini lebih utama, ula lebih baik. Kenapa? Li'annaha qad tazayyana lahu bima yughirruhu, karena ketika memberitahukannya, maka si wanita itu akan berhias, dengan berhias hiasan yang cukup apa istilahnya, kok minor berhias yang bersolek yang luar biasa, yang bisa jadi yughirrahu, bisa jadi itu akan menipunya. Karena namanya berhias itu kan jadi bisa berubah berapa derajat, tergantung bersoleknya. Kalau bersoleknya itu harganya pas-pasan, paling hanya berubah sekian persen itu. Tapi kalau kemudian bahannya bagus, orangnya ahli, itu bisa berubah mendekati berapa? Enggak tahu. Jadi pengarang kita hanya mengatakan begitu. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan akan lebih baik ketika ada seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, ketika dia akan melihatnya tidak perlu memberitahu, alami saja. Karena kalau memberitahu dia akan berhias, sehingga laki-laki itu akan tertipu dengan berhiasnya itu, fayafutu ghardhahu minan nadhari, sehingga hilanglah maksud dan tujuan dengan melihatnya, wahwa ru'yatuha an tabi'atiha, bahwa dia ingin melihat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini sebagian fuqaha. Hanya dalam mazhab Maliki dikatakan
wa dhahabal malikiyah ila wujubi i'lamul mar'ah awwaliyah bin nadhari. Tapi kalau dalam mazhab Maliki disebutkan ketika laki-laki ingin melihat calon wanita yang ingin dinikahinya, maka ketika akan nazar harus ya atas seizin walinya. Apa alasannya? Li alla yastatraqal fusaqa lin nadhari lin nisa. Alasannya apa? Supaya orang-orang fasik tidak mempermainkan alasan untuk melihat dengan hanya melihatnya saja. Wa yaquluna nahnu khutab, ya, dan dia mengatakan saya akan meminangnya, padahal dia hanya akan melihat-lihat saja. Nadhorono sampai 50 orang dinadhurano sing cocok, ternyata hanya ingin melihat-lihat. Ini alasan ya dalam mazhab Maliki. Kenapa harus izin? Supaya ini satu dhari'ah, upaya preventif, supaya orang-orang yang fasik, yang nakal itu tidak mempermainkan kesempatan dengan dalil ini. Hanya melihat padahal tidak ada yang ingin dinikahinya. Melihat yang dimaksud tadi adalah melihat yang mendorongnya untuk menikahinya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya, barangkali itu yang bisa kita bahas, kita baca pada malam hari ini, menambah kelengkapan keterangan terkait hukum nazar, ya. Nazar hukumnya adalah antara mubah dan sunnah, tetapi pengarang kitab ini menjelaskan hukum yang lebih dekat kepada nazar adalah hukumnya sunnah. Batasannya adalah tadi ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan, menyatakan di hadapan perempuan itu, maka perempuan itu ya hendaknya memperlihatkan wajah dan telapak tangannya secukupnya, dan laki-laki itu tidak boleh meminta lebih dari itu. Jika ingin melihat lebih dari itu, dia bisa menggunakan dua cara. Pertama, mencari informasi keterangan melalui saudaranya, atau yang kedua dengan cara bersembunyi-sembunyi. Niatnya adalah dengan melihat itu mendorongnya untuk menikahinya, bukan untuk alasan yang lain. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kalau ada, ya cukup nggih, ya, karena papa nyong wis gitu ya, ibu-ibu juga nyong wis ya, barangkali ya. Keterangan yang lain bapak yang selanjutnya insya Allah bisa kita teruskan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.